Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, aku mau ngebahas sebuah kasus tragis yang menimpa seorang istri pegawai pajak. Ia kehilangan nyawanya di tangan seorang kuli bangunan yang dulunya sempat bekerja untuk merenovasi dapur rumah mereka. Alasan pelaku melakukan tindakan keji tersebut karena ia terlilit hutang judi online. Dan yang mengerikan, jasad korban ditemukan di dalam sepiteng dengan kondisi terpisah menjadi 3 bagian. Oke, sebelum aku lanjut ke pembahasan lengkapnya, seperti biasa siapkan posisi kalian senyaman mungkin, ambil cemilan dan minuman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten true crime selanjutnya. Kalau udah, langsung aja kita bahas. Aresti Gunar Tinarga, seorang ibu rumah tangga yang berusia 38 tahun dan juga seorang istri pegawai pajak bernama Amri Hidayat. Aresti bukan perempuan biasa. Dia adalah alumni dari SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, salah satu sekolahan berasrama terbaik di Indonesia yang dikenal dengan sistem pendidikan militer dan disiplin tinggi. Aresti berasal dari Blitar, Jawa Timur. Keluarganya adalah keluarga yang harmonis dan sangat mendukung pendidikannya. Setelah lulus dari Taruna Nusantara, Aresti sempat bekerja di Jakarta. Namun di sini aku nggak menemukan secara detail di perusahaan apa Aresti bekerja. Yang jelas, ia memiliki karir yang cukup baik di tempat ia bekerja. Dan di Jakarta inilah ia bertemu dengan suaminya yang juga alumni Taruna Nusantara. Mereka menikah dan membangun kehidupan bersama. Meskipun belum dikaruniai anak, kehidupan pernikahan mereka sangatlah harmonis. Menurut keluarga dan teman-temannya, Aresti adalah sosok yang baik hati dan ramah. Ia juga disiplin, cerdas, dan berprestasi, mudah bergaul, peduli dengan orang lain, dan tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Singkat cerita, Aresti adalah perempuan baik yang tidak pantas mengalami nasib tragis seperti yang akan kita bahas kali ini. Jadi pada pertengahan Agustus 2025, suami Aresti yang bekerja sebagai Kepala Seksi Penjamin Kualitas Data Kasih PKD di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama mendapatkan mutasi dari Jakarta ke Manokwari, Papua Barat. Sebagai istri yang setia, Aresti pun ikut pindah mendampingi suaminya ke Manokwari. Di sana mereka menyewa sebuah rumah kontrakan yang berada di kawasan Remi Puncak, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat. Mereka baru 3 bulan di Manokwari, masih dalam masa adaptasi, belum banyak teman, dan jauh dari keluarga besar di Jawa. Selama tinggal di rumah kontrakan itu, ternyata ada sedikit hal yang perlu direnovasi dari rumah itu, yaitu dapur rumah mereka. Dan siapa sangka keputusan mereka untuk merenovasi dapur rumah kontrakan itu akan menjadi awal dari tragedi yang mengerikan. Nah, pelaku dari kasus ini bernama Yahya Himawan alias Gembul. Usianya sekitar 27 atau 29 tahun. Di sini aku menemukan sumber berbeda-beda. Ada yang bilang 27, ada juga yang bilang 29. Tapi kemungkinan besar sekitar 27 tahun. Nah, Yahya ini berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Jadi pelaku dan korban sama-sama orang Jawa Timur. Ponorogo tidak jauh dari Blitar. Mereka sama-sama perantau di tanah Papua.
Dan mungkin karena ikatan kedaerahan inilah Aresti dan suaminya mempercayai Yahya. Sebagai perantau, Yahya tinggal di kontrakan atau kos-kosan yang murah di Manokwari. Dan Yahya ini bekerja sebagai kuli bangunan di sana. Gajinya sekitar 3,3 juta rupiah per bulan. Tidak banyak tapi cukup untuk hidup sederhana sebagai perantau. Ia tidak punya pekerjaan tetap. Biasanya berpindah-pindah dari satu proyek ke proyek lain. Kadang renovasi rumah, kadang bangun rumah baru, kadang proyek-proyek yang lainnya. Tidak banyak informasi detail tentang masa kecil atau keluarga Yahya. Yang jelas, ia adalah anak muda yang merantau ke Papua dengan harapan bisa mendapatkan upah lebih besar daripada di Jawa. Dan di mata teman sekerjanya dan tetangganya, Yahya tampak seperti tukang bangunan biasa, bekerja keras, tidak banyak bicara, fokus mencari nafkah dan tidak mencolok. Tapi di balik itu semua, ada satu kelemahan fatal yang akan menghancurkan hidupnya dan juga merenggut nyawa orang lain, yaitu Yahya kecanduan judi online. Ya, judi online. Aplikasi-aplikasi judi online yang semakin marak di Indonesia ternyata sudah menjerat Yahya. Bahkan, ia rela mengajukan pinjaman online demi bermain judi online. Dan inilah yang akan menjadi akar dari semua kejahatan yang akan ia lakukan. Nah, berbeda dengan kasus-kasus true crime lainnya yang mungkin korban dan pelaku bertemu lewat aplikasi atau media sosial. Yahya dan Aresti bertemu karena hubungan kerja. Sekitar September atau Oktober 2025, Aresti dan suaminya membutuhkan seseorang untuk merenovasi dapur rumah kontrakan mereka. Entah dari rekomendasi siapa, tetangga atau dari mana. Yang jelas, Aresti dan suaminya mempekerjakan Yahya untuk merenovasi dapur rumah mereka. Di minggu pertama, Yahya datang ke rumah Aresti untuk survei dan negosiasi harga. Aresti dan suaminya bertemu dengan Yahya, membahas apa saja yang perlu direnovasi, dan sepakat tentang harga. Yahya terlihat ramah, sopan, dan tidak mencurigakan. Ditambah ia juga orang Jawa Timur, sama seperti Aresti dan suaminya. Jadi ini menambah rasa percaya di antara mereka. Masuk minggu kedua, Yahya mulai bekerja di rumah Aresti selama beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Selama itu ia keluar masuk rumah Aresti dengan bebas, mengenal layout rumah dengan sangat detail. Ia juga mengetahui jam-jam kapan suami Aresti berangkat dan pulang kerja. Ia juga tahu bahwa Aresti sering sendirian dari pagi hari hingga sore hari, dan ia juga melihat barang-barang berharga yang ada di rumah Aresti, seperti ponsel, laptop, perhiasan, dan barang-barang lainnya. Aresti dan suaminya mempercayai Yahya karena ia bekerja dengan baik. Tidak ada masalah selama renovasi, sama-sama orang Jawa Timur, dan tidak ada hal yang mencurigakan yang terlihat. Dan Yahya, ia justru malah memanfaatkan kepercayaan itu untuk mengamati targetnya. Selama renovasi, Yahya dibayar lalu pergi. Tidak ada masalah, semuanya berjalan normal. Tapi di dalam pikiran Yahya, justru benih kejahatan sudah tertanam. Yahya sudah memutuskan di dalam hatinya, rumah ini akan menjadi target perampokanku. Nah, sejak Sabtu 8 November 2025, Yahya mulai merencanakan aksinya. 2 hari perencanaan, 2 hari menyusun skenario, dan target eksekusinya di hari Senin 10 November 2025. Dari sisi korban, Senin pagi 10 November 2025 adalah hari yang sangat normal bagi Aresti. Tidak ada rencana keluar rumah, tidak ada janji dengan siapapun. Hari itu ia akan menghabiskan waktu di rumah seperti biasa, mengurus rumah tangga, mungkin memasak, mungkin menonton TV, atau mungkin video call dengan keluarganya di Jawa. Persiapan pagi itu,
Suami Aresti, Amri Hidayat, berangkat kerja ke KPP Pratama Manokwari yang berlokasi di kawasan Arfai sekitar pukul 8.00 WITA. Aresti mengantar suaminya sampai pintu seperti biasa. Mungkin mereka bercanda, mungkin mereka saling berpesan. "Hati-hati di jalan ya mas." "Iya, kamu juga jaga di rumah ya." Tidak ada yang tahu bahwa itu akan menjadi percakapan terakhir mereka. Setelah suaminya pergi, Aresti sendirian di rumah. Pintu dikunci dari dalam, jendela ditutup, dan semuanya aman. Atau begitulah yang ia pikirkan. Aresti mungkin berharap hari itu berjalan seperti biasa. Mungkin ia berharap suaminya pulang tepat waktu. Mungkin ia berencana memasak menu favorit suaminya. Yang pasti, ia tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya. Nah, di sisi lain, Yahya Himawan sudah mempersiapkan aksinya sejak Sabtu 8 November 2025, 2 hari sebelum eksekusi. Ia sudah mengamati pola kegiatan keluarga Aresti, memastikan jadwal suami Aresti bekerja, menyusun skenario perampokan, dan mempersiapkan mental untuk melakukan kejahatan. Tepat di hari Senin itu, Yahya tidak berangkat kerja. Ia justru berangkat dari kontrakannya menuju rumah Aresti sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Ia mengenakan pakaian biasa, kaos oblong dan celana pendek seperti tukang bangunan pada umumnya. Ia juga membawa pisau yang ia sembunyikan di balik celananya yang akan ia gunakan untuk mengancam nanti. Niat awal Yahya adalah meminta atau meminjam uang dari Aresti untuk bayar utang judi online. Dan jika ditolak, ia akan merampok dengan paksa dan juga dengan kekerasan. Dan ia juga sudah siap untuk mengeksekusi jika diperlukan. Yahya tahu persis apa yang akan ia lakukan. Ia juga tahu resikonya. Tapi tekanan utang judi online membuatnya nekat. Sesampainya di rumah Aresti, Yahya mengetuk pintu rumah Aresti. Aresti yang sedang di dalam rumah mendengar ketukan itu. Ia berjalan ke pintu dan mengintip dari jendela atau lubang pintu. Itu kan Mas Yahya, tukang yang kemarin renovasi dapur. Kenapa ya dia datang?" Karena Aresti mengenal Yahya, ia tidak curiga. Ia lalu membukakan pintu. "Oh, Mas Yahya, ada apa ya Mas? Apa ada yang ketinggalan ya?" "Iya Bu, maaf Bu ganggu, saya mau ngomong sebentar boleh?" Dan Aresti dengan kebaikan hatinya mempersilahkan Yahya masuk ke dalam rumah. Ini adalah kesalahan fatal yang tidak pernah ia sadari. Mereka berbicara di ruang tamu. Yahya mulai dengan nada yang sopan. "Bu, maaf ya Bu, saya ganggu. Sebenarnya saya lagi kesusahan Bu. Saya punya utang yang harus saya bayar. Bisa pinjam uang nggak Bu? Nanti saya ganti pas saya gajian Bu." Aresti berpikir, utang apa ya? Kok Mas Yahya punya utang malah mau pinjam ke saya? Kan kita baru kenal. Yahya kemudian bilang, sekitar 4 juta Bu. Kalau Ibu ada, saya benar-benar butuh Bu, dan saya sangat-sangat butuh. Nah, di sini Aresti mungkin curiga, kenapa mantan tukang tiba-tiba datang dan meminta pinjaman uang. Ini aneh banget. Dan Aresti lalu bilang, "Maaf ya Mas Yahya, saya tidak bisa pinjamkan uang ke Mas Yahya. Kami juga baru pindahan ke sini Mas. Banyak pengeluaran. Lagi pula kami nggak terlalu kenal sama Mas Yahya." Penolakan yang wajar, penolakan yang seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi bagi Yahya yang sudah putus asa, penolakan itu adalah trigger. Ekspresi Yahya lalu berubah. Dari yang tadinya memohon, sekarang menjadi marah. "Bu, tolong Bu, saya benar-benar butuh." Aresti lalu mulai ketakutan. "Maaf ya Mas Yahya, saya benar-benar tidak bisa Mas." Dan kemudian Yahya berdiri dari tempat duduknya.
Ia mulai melihat barang-barang di rumah Aresti. Ia melihat ponsel di meja, laptop, dan juga dompet. Aresti makin ketakutan. "Mas, kenapa mas? Mas Yahya?" Yahya kemudian mengambil barang-barang tersebut, ponsel milik Aresti, laptop, dan dompet. Aresti lalu berteriak, "Mas, apa yang mas lakukan? Kembalikan mas." Yahya kemudian bilang, "Maaf bu, saya butuh ini bu." "Udah ibu diam aja." Aresti tidak tinggal diam. Ia berusaha mengambil kembali barang-barangnya. Ia lalu berteriak, mungkin berharap tetangganya akan mendengar teriakannya. "Tolong, maling, tolong, tolong." Dan disinilah situasi mulai tidak terkendali. Yahya panik. Jika Aresti terus berteriak, tetangga akan datang dan polisi akan dipanggil, dan ia pastinya akan ditangkap. Maka Yahya melakukan hal yang paling mengerikan. Di dalam rumah kontrakan Aresti, ruang tamu yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi tempat yang paling menakutkan. Yahya lalu mengeluarkan pisau yang ia bawa. Aresti yang melihat pisau tersebut semakin ketakutan. "Mas, jangan mas, apa yang mas saya lakukan? Mas." Tapi Yahya sudah tidak bisa berhenti. Amarah, kepanikan, dan keputusasaan mulai menguasai dirinya. Ia lalu langsung menyerang Aresti. Aresti berusaha melawan, ia meronta, ia berteriak, ia berusaha melarikan diri. Tapi Yahya lebih kuat dari Aresti. Ia lalu menarik Aresti, ia juga memukulnya berkali-kali. Kemudian yang paling sadis, ia lalu Aresti dengan pisau 2 hingga 3 kali di bagian dada. Tusukan menembus organ vital, jantung, dan paru-paru. Aresti kesakitan, cairan merah mulai mengalir, dan Aresti semakin lemah. Tapi Yahya belum berhenti. Ia lalu menutup mulut dan hidung Aresti dengan paksa, hingga Aresti tidak bisa bernapas. Dan akhirnya Aresti Gunartinarga meninggal dunia. Setelah Aresti meninggal, Yahya terdiam sejenak. Ia melihat apa yang baru saja ia lakukan. Ada jasad, ada cairan merah, ada bukti kejahatan. Tapi ia tidak menyesal. Yahya kemudian berusaha menutupi jejaknya dengan membersihkan TKP. Ia mengepel lantai yang dipenuhi cairan merah. Ia lap dinding yang terkena percikan cairan merah. Dan ia berusaha membuat rumah tampak normal. Setelah semuanya terlihat normal, Yahya kemudian memasukkan jasad Aresti ke dalam kontainer plastik besar. Kontainer yang kebetulan masih ada di rumah Aresti, karena Aresti baru pindah ke rumah kontrakan tersebut. Jadi kotak kontainer itu masih ada di rumahnya. Saat Yahya mencoba memasukkan jasad Aresti ke dalam kontainer tersebut, jasadnya ternyata tidak muat. Maka dengan sangat keji, Yahya memisahkan tubuh Aresti menjadi 3 bagian, memotongnya agar bisa masuk ke dalam kontainer. Yahya kemudian mengambil ponsel Aresti. Ia menelepon seorang supir pick up dan memesan jasa angkut barang. Sopir itu tidak tahu bahwa apa yang dia angkut adalah jasad manusia. Sopir pickup datang. Yahya meminta bantuan mengangkut kontainer dari rumah Aresti ke sebuah rumah kosong yang sedang dibangun, yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Aresti. Kebetulan Yahya juga bekerja di proyek pembangunan rumah tersebut, jadi ia sangat mengenal lokasi rumah tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut dengan sopir pick up, mereka lalu menurunkan kontainer tersebut. Dan di rumah kosong itu ada sepiteng yang belum digunakan. Yahya lalu membuka tutup sepiteng tersebut dengan linggis dan juga cangkul. Ia lalu memasukkan jasad Aresti yang sudah terpisah-pisah ke dalam sepiteng tersebut.
Lalu ia menutupnya kembali. Setelah semuanya selesai, Yahya mengambil barang-barang curian, ponsel milik Aresti, laptop, tablet, dompet berisi kartu ATM, dan perhiasan. Yahya lalu melarikan diri ke kampung Ingramui, sebuah daerah di Manokwari, dengan membawa semua barang curian tersebut. Yahya mungkin berpikir ia sudah aman. Mungkin berpikir jasad Aresti tidak akan ditemukan. Mungkin berpikir ia bisa lolos dari hukuman. Tapi ia salah besar. Masih di hari yang sama, tepatnya di hari Senin pukul 5 sore waktu Indonesia Timur, Amri Hidayat, suami Aresti, pulang dari kantor seperti biasa. Tapi saat tiba di rumah, istrinya tidak ada. Amri mencoba menelepon nomor Aresti berkali-kali, namun tidak diangkat. Ia lalu berjalan keliling rumah, mengecek kamar, dapur, kamar mandi, dan halaman sekitar rumah kontrakan mereka. Namun, Amri tidak menemukan Aresti sama sekali. Bahkan tetangga kiri kanan syok mendengar Aresti hilang. Tapi yang mengejutkan, tidak ada yang mendengar keributan atau teriakan, karena rumah-rumah di sekitar relatif sepi di siang hari. Saat Amri melihat rumahnya, tidak ada yang aneh, tidak ada tanda-tanda keributan. Tapi Amri sadar ada beberapa barang berharga yang hilang. Setelah 1 jam mencari tanpa hasil, Amri langsung ke Polresta Manokwari pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur untuk melaporkan bahwa istrinya telah hilang. Tim penyelidik kepolisian yang menerima laporan tersebut lalu datang ke rumah Amri. Saat melakukan pengecekan, tim penyelidik kepolisian menemukan ada bercak cairan merah di beberapa titik. Meskipun sudah dibersihkan, jejak cairan merah tersebut masih terdeteksi. Tidak ada pembobolan paksa, pintu dan jendela terlihat normal. Namun ada beberapa barang berharga yang hilang seperti ponsel, laptop, dan perhiasan. Polisi kemudian mengumpulkan sampel cairan merah untuk analisa DNA dan mengumpulkan sidik jari yang berada di lokasi tersebut. Pencarian intensif masih terus dilakukan Senin malam hingga Selasa pagi 11 November 2025. Polisi juga melakukan pencarian dengan anjing pelacak K9 dari Polda Papua Barat. Anjing pelacak lalu memberikan sinyal kuat di sebuah rumah kosong sekitar 300 meter dari rumah Aresti. Dan di rumah kosong itu, polisi menemukan ponsel Samsung milik Aresti. Namun Aresti masih belum berhasil ditemukan. Dari analisis ponsel, terungkap bahwa panggilan terakhir dilakukan untuk memesan mobil pick-up pada Senin siang sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Polisi langsung melacak sopir tersebut. Sopir pick-up memberikan keterangan. Siang itu saya dapat telepon untuk angkut kontainer dari rumah Remi Puncak ke rumah kosong itu, Pak. Ada seorang laki-laki, orang Jawa yang meminta tolong kepada saya. Saya kira itu barang pindahan biasa. Sopir pick-up memberikan ciri-ciri pelaku. Orangnya laki-laki, Pak, kulitnya sawo matang, tingginya sekitar 165 cm, dan kelihatannya sih kayak orang Jawa, Pak. Polisi kemudian bertanya kepada Amri, Pak, siapa yang pernah masuk ke rumah Bapak dan yang mengenal istri Bapak? Lalu Amri teringat dengan seseorang. Lalu ia bilang kepada polisi, ada Pak, tukang pernah merenovasi dapur kami, Pak. Namanya Yahya Himawan, panggilannya Gembul. Dia juga orang Jawa, Pak. Nah, setelah informasi identitas yang diduga tersangka terungkap, tim gabungan Polda Papua Barat dan Polresta Manokwari langsung bergerak cepat untuk menangkap Yahya. Dari informasi sesama tukang, polisi tahu Yahya melarikan diri ke kampung Ingramui. Dan kurang dari 24 jam sejak laporan diterima, tim gabungan berhasil menangkap Yahya di sebuah rumah di kampung Ingramui, Manokwari. Yahya tidak melawan. Ia tahu tidak ada jalan keluar.
Saat ditangkap, barang bukti masih berada di tangan Yahya. Ia membawa ponsel Aresti, laptop, tablet, dompet berisi kartu ATM, perhiasan emas, dan tas ransel milik Aresti. Polisi juga lalu menyita pisau yang digunakan untuk mengeksekusi, linggis, dan cangkul yang ditemukan di TKP. Di Polresta Manokwari, Yahya lalu diinterogasi. Awalnya ia mencoba berbohong dan mengubah-ubah keterangan. Tapi dengan bukti yang sangat kuat, Yahya akhirnya membuka mulut dan mengakui semua perbuatannya. "Pak, iya, saya yang mengeksekusi Ibu Aresti. Saya datang ke rumahnya Senin siang untuk minta pinjaman uang. Ibu Aresti justru malah menolak. Saya lalu marah, saya ambil barang-barangnya. Ibu Aresti justru malah berteriak. Saya takut ketahuan, jadi saya langsung tusuk dia, Pak, berkali-kali sampai dia meninggal. Setelah itu saya potong jasadnya agar bisa masuk ke kontainer, Pak. Lalu saya pakai ponselnya untuk manggil supir pick up. Saya juga bawa jasadnya ke rumah kosong tempat saya kerja dan saya masukkan ke speed tank, Pak." Dan inilah yang paling miris. Yahya mengaku motifnya karena ia terlilit utang judi online sebesar 4 juta rupiah. Ya, cuma 4 juta. Yahya mengaku gaji bulanannya sebesar 3,3 juta rupiah habis untuk judi online. Ia sampai berhutang di pinjol sebesar 4 juta untuk modal judi. Nah, karena uangnya habis buat judi dan saat jatuh tempo untuk membayar utangnya, justru uangnya nggak ada. Hingga akhirnya debt collector terus menagihnya, bahkan dengan cara yang menakutkan. Yahya putus asa dan tidak tahu harus bagaimana. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk merampok rumah Aresti. Karena ia tahu rumah itu, tahu jadwal suaminya kerja, dan tahu ada barang-barang berharga di rumah tersebut. Dan ketika rencana perampokan berubah menjadi pengeksekusian, ia tidak bisa mundur lagi. Yahya sempat mencoba membela diri. "Saya tidak bermaksud mengeksekusi, Pak. Saya cuma mau ambil barangnya aja. Tapi Ibu Aresti malah berteriak, jadi saya panik, Pak. Lalu kejadian itu akhirnya terjadi, Pak." Tapi polisi tidak percaya karena Yahya membawa pisau dari rumah. Artinya sudah ada niat keji kepada korban. Yahya juga merencanakan aksinya sejak 2 hari sebelumnya. Yahya juga membersihkan TKP dan menyembunyikan jasad korban dengan sangat hati-hati. Artinya ini bukan tindakan orang panik. Dari investigasi lengkap, polisi menyimpulkan Yahya Himawan terbukti melakukan pengeksekusian berencana, tepatnya pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman eksekusi atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, dan juga pasal pencurian dengan kekerasan yaitu pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Per Desember 2025, Yahya masih dalam tahanan Polresta Manokwari untuk proses penyidikan. Belum ada persidangan, belum ada vonis. Proses hukum masih berjalan dan diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan hingga ada putusan final. Tapi dengan bukti yang sangat kuat dan tingkat kesadisan yang sangat tinggi, kemungkinan besar Yahya akan divonis hukuman eksekusi atau penjara seumur hidup. Rabu 12 November 2025 pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Jenazah Aresti tiba di rumah duka di komplek perumahan BTN Asabri, Blitar. Disambut keluarga besar, teman-teman, dan warga yang turut berduka cita.
Pemakaman berlangsung dengan hikmat dan penuh air mata. Banyak yang masih tidak percaya bahwa Aresti, perempuan baik yang baru mulai hidup baru, harus pergi dengan cara tragis. Maka dari itu, mari sama-sama kita doakan semoga Aresti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan dan semoga keadilan bisa ditegakkan agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Jangan sampai kita atau orang-orang terdekat kita terjebak dalam situasi seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kebaikan selalu menyertai kita. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan kasus yang semoga bisa memberikan lebih banyak pembelajaran. Kalau kalian punya pendapat atau pembelajaran lain dari kasus ini, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang bisa belajar dari kasus-kasus seperti ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya.